Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid semua. Siang, Bagaimana kabar kalian? Ya, Alhamdulillah baik. alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Iya, alhamdulillah ya. Nah, pelajaran hari ini sebelum kita memulainya, mari persiapkan dulu pensil serta alat tulis kalian ya, atau buku juga, untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap ya? Siang. Ya. Ibu akan menampilkan PPT. Hari ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Apakah dari murid-murid semua sudah tahu apa itu perbandingan? Belum ya? Kalau belum, mari perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan ini. Yang akan kita bahas di materi perbandingan yaitu pengertian, menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis, bentuk-bentuk perbandingan, serta skala. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dapat memahami serta menentukan perbandingan dua besaran. Yang kedua, dapat menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang keempat, dapat memahami serta menyelesaikan perbandingan senilai pada peta. Yang kelima, memahami serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Peta. Iya, biasanya kalau di peta itu ada apa sih? Skala, kompas, Iya, ya. Salah satu manfaat pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui cara menghitung skala ya. Skala pada peta. Nah, selanjutnya, mana buah apel yang lebih banyak? Iya, yang kedua. Kalau yang pertama ini ada berapa? Iya, yang kedua. Iya, 10 ya. Nah, pembelajaran hari ini kalian juga dapat mengetahui atau membandingkan dua buah benda seperti gambar contoh ini ya. Ini kan kita lagi membandingkan banyaknya apel. Untuk selanjutnya yang pertama yaitu pengertian perbandingan. Membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Penulisan perbandingan menggunakan operator titik dua. Jadi kalau kita nanti mengerjakan soal perbandingan, kita dapat membandingkan itu dengan titik dua ataupun garis miring. Ya, dapat dipahami ya? Ya.
Selanjutnya, ini kita membandingkan 5 kilo tepung beras dan 10 kilo kacang. Jadi penulisan perbandingan itu dapat dituliskan dengan 5:10 ya, yang artinya memiliki 5 kilo tepung beras untuk setiap 10 kg kacang. Bisa dipahami? Iya. Yang kedua atau yang B yaitu menyederhanakan perbandingan dua besaran sejenis. Ini adalah syarat untuk membandingkan ya. Yang pertama yaitu menyamakan satuan. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Dan yang kedua yaitu buat ke bentuk paling sederhana. Jadi kalau kita membandingkan itu, misalkan ada membandingkan tinggi badan, itu harus disederhanakan ke paling bentuk yang sederhana. Untuk contohnya, tinggi badan Niko 160 cm, tinggi badan Nisa 120 cm, dan tinggi badan Nesa 60 cm. Tentukan perbandingan dari berat tinggi badan mereka. Ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita membandingkan tinggi badan Niko dan Nisa. Ini kan kita kan tadi yang pertama kan syaratnya membandingkan yaitu satuannya harus sama. Ini satuannya sudah sama apa belum? Satuannya sudah sama ya. Ini kan sudah 1 cm atau udah satuan cm semua. Lah ini udah betul apa belum untuk hasil perbandingannya? Iya, yang betul bagaimana? Kalau 160 dibanding 120 itu bentuk paling sederhananya berapa? 4:3. Iya, 4:3. Nah, yang kedua, ini 120 banding 60. Ini sudah betul apa belum? Iya, seharusnya harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana ya. Berapa hasilnya? 2:1. Iya, 2:1. Nah, yang terakhir, membandingkan tinggi badan Niko dan Nesa. Ini 160 dibanding 60. Ini sudah betul apa belum? Iya, dapat dituliskan berapa bentuk paling sederhananya? 8 banding 3. Bisa dipahami ya? Iya, kita lanjutkan. Ini yang ke C yaitu bentuk-bentuk perbandingan. Bentuk perbandingan itu ada dua ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu perbandingan senilai. Untuk pengertian perbandingan senilai ada yang bisa membacakan? Iya, Naira bisa dibacakan untuk pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel yang lain akan bertambah pula atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Iya, jadi kalau perbandingan berbanding nilai itu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel lainnya bertambah juga. Ini perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Untuk contoh-contoh kejadian perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya apa? Bisa dibacakan lagi, Naida? Contoh kejadian dari perbandingan senilai: 1. Berjumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. 2. Banyak barang dengan waktu yang dikerjakan. 3. Jumlah pekerjaan dengan jumlah upah yang dikeluarkan.
Ya, itu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kejadian dari perbandingan senilai. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menyelesaikan perbandingan senilai, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Untuk keterangan ini, yang ini ya, keterangan rumus ini bisa kalian baca di LKS kalian ya. Nah, ini kan contoh soalnya. Sebuah konvensi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Ada yang bisa menyelesaikan? Belum ya, kalau belum Ibu kasih contohnya dulu. Ini kan tadi kalau rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2 ya. Jadi ini A1-nya adalah 150. Nah, ini A1. Terus B1-nya ini 6 hari. Ini B1. Terus B2-nya 21 hari. Nah, yang ditanyakan adalah banyak pakaian, berarti A2 ya. A2 ini kita misalkan X. Nah, A ini adalah banyaknya pakaian, terus kalau B adalah hari ya, banyaknya waktu yang dibutuhkan. Kita langsung kerjakan, tadi kan rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ya, ini A1-nya berapa? 150 ya, langsung kita tuliskan 150 per B1-nya 6 sama dengan A2-nya tadi X ya, karena yang ditanyakan, per B2-nya 21. Nah, cara menghitungnya ini dapat dikalikan silang ya. Jadi 150 dikali 21, X dikali 6X. Jadi 6 kali X berapa? 6X ya. Sama dengan, kalau 150 dikali 21 berapa? 3.150. Iya, betul sekali. 3.150. Nah, untuk menghitung nilai X-nya ini dapat dibagi 3.150 dibagi dengan 6. Atau kedua ruasnya kita bagikan dengan 6. Bagi 6. Ini juga kita bagi 6. 6 bagi 6 1 ya, jadi kita bisa tuliskan dengan S. Kalau bentar. Nah, ini kita tuliskan X. Terus kalau 3.150 dibagi 6 hasilnya berapa? Ada yang sudah menghitung? 525. Iya, jadi 525, betul sekali. Jadi kesimpulannya, banyak pakaian yang dihasilkan dari menjahit selama 21 hari yaitu 525 ya. Bisa dipahami?
Iya, selanjutnya ini adalah perbandingan pada senilai pada peta. Nah, perbandingan senilai pada peta biasanya kita membandingkan skala pada peta ya. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan cm dengan ukuran sebenarnya cm. Tampak bahwa skala menggunakan satuan cm untuk dua besaran yang dibandingkan. Misalnya, 1 cm pada peta itu mewakili 5 juta cm pada jarak sebenarnya. Lalu 1 cm pada peta bisa mewakili 50.000 meter jarak sebenarnya. Atau 1 cm pada peta dapat mewakili 50 km pada jarak sebenarnya. Lalu 1 cm pada peta mewakili. Nah, rumus skala kan kalian sudah mempelajari dari SD, sudah ada ya kalau menghitung skala. Masih ingat apa enggak? Ya, masih ya. Jadi kalau menghitung skala itu dapat dituliskan dengan UP per US yang keterangannya di sini. S adalah skala, UP adalah ukuran pada peta, sedangkan US adalah ukuran sebenarnya. Atau rumus skala dapat dihitung dengan ini. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ini ada contoh soalnya. Diketahui skala peta 1:1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut adalah 6 cm, tentukan jarak sebenarnya pada kota A ke kota B. Nah, ini penyelesaiannya diketahui skalanya 1:1500. Terus jarak pada petanya 6 cm. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Skalanya kan 1:1.500.000. Ini dapat dituliskan dengan begini ya, 1/1.500.000 sama dengan 6 cm per jarak sebenarnya. Ini dikalikan silang ya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 6 kali 1.500.000 sama dengan 9 juta ya. Nah, kalau skala salah kan ini satuannya cm. Ini kita rubah ke kilometer menjadi 90 km. Jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 90 km. Bisa dipahami? Ya. Next ya. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Reva bisa dibacakan untuk perbandingan berbalik nilai? Iya, silahkan dibacakan. Perbandingan terbalik dinilai adalah perbandingan dari dua nilai dari satu besaran yang sejenis. Semakin banyak nilai satu konten baik, maka kontenan yang lain akan selain contohnya kejadian yang termasuk perbandingan. Nah, sudah. Ini ada contoh perbandingan berbalik nilai antara lain. Yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai itu jika ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, ini kita dapat menghitungnya dengan rumus perbandingan berbalik nilai tadi ya. Ya, Bu. Nah, untuk proses pengerjaannya sama seperti yang tadi, menggunakan rumus perbandingan berbalik
nilai. Jadi untuk A1-nya ini 20 ekor, ini A1. Lalu A2-nya kan membeli 4 ekor, jadi 20 ditambah 4, 24, ini A2. 24. Lalu untuk B1-nya 18 hari. Ini B1. Nah, yang B2 kan belum diketahui untuk menambah lagi 4 ekor tadi, jadi kita tuliskan B2. Kita misalkan dengan X. Nah, untuk penyelesaiannya tinggal kita masukkan ke rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita masukkan A1-nya 20 sama per B2-nya X karena belum diketahui ya, sama dengan A2-nya 24 per B1-nya 18. Nah, ini dihitung dengan dikalikan silang juga ya. Jadi 24 kali X yaitu 24X. Sama dengan X ya. 20 kali 18, 360. Nah, ini untuk menghilangkan nilai X-nya atau angka 24-nya kedua ruas kita bagi dengan 24. Bagi. Untuk menghilangkan 24-nya kedua ruas kita bagi dengan 24. Oke, 24X sama dengan 360. 60 dibagi 24. Nah, ini 24 bagi 24 kan 1, dapat kita tuliskan dengan S. Lalu ini 360 bagi 24 ya 15. Jadi dapat disimpulkan lama persediaan kambing habis untuk 24 ekor yaitu 15 hari. Bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas individu untuk kalian. Yang pertama yaitu membuat 3 soal serta jawaban tentang materi perbandingan. Yang kedua, mengerjakan uji kompetensi halaman 7-9 disertai cara pengerjaannya. Lalu yang ketiga, tugas ini dikumpulkan melalui email. Ini meganisyorini7@gmail.com paling lambat tanggal 2 Mei ya. Bisa diperhatikan untuk tanggal pengumpulannya terakhir tanggal 2 Mei. Nah, untuk tugas individunya apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau belum ada, atau untuk materi perbandingan hari ini, adakah yang mau ditanyakan? Atau yang belum paham? Paham semua? Iya. Kalau paham, mari kita simpulkan untuk pertemuan hari ini. Kita tadi membahas apa saja? Ada yang tahu? Pengertian perbandingan, Terus? skala, perbandingan nilai, menyederhanakan perbandingan, bentuk pertanyaan.
Iya. Ya, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang perbandingan, yaitu apa saja pengertian perbandingan. Terus kalau menyederhanakan perbandingan itu harus disamakan satuannya, terus harus dibuat ke bentuk yang paling sederhana. Lalu kita tadi mempelajari tentang perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu variabel lainnya bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah juga ya, jadi memiliki nilai yang sama. Lalu kalau perbandingan berbalik nilai itu kalau komponen satu naik atau bertambah, maka komponen lainnya semakin turun atau berkurang. Lalu kita juga mempelajari tentang skala. Rumusnya skala tadi diingat lagi ya, kalau skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya. Bisa dipahami? Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang penyajian data ya. Ya, jangan lupa untuk dipelajari dulu untuk materi penyajian data. Dan jangan lupa juga untuk tugasnya dikumpulkan pada tanggal 2 Mei ya. Ya. Nah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.